Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Dwi Rizky Amalia dengan NIM 0306222116 dari PGMI 3 semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan desain pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan konsep desain pembelajaran. Desain merupakan suatu proses rancangan yang direncanakan sebelum membuat suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Secara garis besar, desain pembelajaran sendiri memiliki definisi, yaitu proses yang terorganisir dan sistematis untuk merencanakan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa definisi desain pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu ada Sills dan Rickey menyatakan bahwa design is process of specific condition for learning. Lalu yang kedua ada Yaomi menyatakan bahwa desain pembelajaran adalah proses menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk mengubah siswa. Lalu yang ketiga ada Ray Geluth mendefinisikan bahwa desain pembelajaran sebagai kumpulan ide-ide tentang bagaimana menerapkan teori belajar dan pembelajaran untuk membantu seseorang belajar. Lalu yang keempat ada Gagne juga menekankan bahwa desain pembelajaran bertujuan untuk membantu proses belajar yang memiliki fase segera dan jangka panjang. Madalena menyebutkan bahwa konsep yang sistematis dan terstruktur yang dikenal sebagai desain pembelajaran yang digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan pengalaman belajar yang efektif bagi siswa dan melibatkan beberapa komponen penting yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pertama itu ada pembelajar atau peserta didik. Lalu yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada analisis pembelajaran, yang keempat ada strategi pembelajaran, yang kelima ada bahan terbuka atau sumber pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian pembelajaran. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang model desain pembelajaran. Nah, ada beberapa model desain pembelajaran, antara lain yaitu model ADDIE, model Azure, model CAM, dan model Dick and Carey. Yang pertama itu ada model ADDIE, yang dimana analisis, desain atau perancangan, implementation atau penerapan, development atau pengembangan, dan evaluation atau evaluasi. Lalu ada model Azure, yang dimana itu ada analisis learners atau menganalisis peserta didik. Lalu ada stage objektif, yaitu menetapkan tujuan. Lalu ada select methods, media dan material, memilih metode, media dan materi. Lalu ada utilize media dan materials, yaitu menggunakan media dan materi. Lalu ada require learner participation, yaitu melibatkan peserta didik secara aktif. Kemudian yang terakhir itu ada evaluate dan revise, yaitu evaluasi dan revisi pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada model CAM, yaitu suatu pendekatan yang mengarah pada perencanaan pembelajaran secara sistematis, seperti mengidentifikasi kebutuhan belajar, menentukan tujuan pembelajaran, dan merancang urutan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada model Dick and Carey, yaitu model desain instruksional yang berfokus pada hubungan timbal balik antara elemen-elemen dalam proses desain. Berikutnya yang ketiga kita akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru dapat menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih bermakna.
Guru tidak hanya menyampaikan materi berupa kata-kata dengan ceramah, tetapi dapat membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang disampaikan tersebut. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Lalu yang kedua itu ada praktis, luwes, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Yang ketiga, pengelompokan sasaran. Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen antara kelompok satu dengan yang lainnya. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Yang keempat, ada mutu teknis. Pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran, meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Media pembelajaran yang saat ini banyak digunakan adalah media pembelajaran berbasis cetakan, audio, audiovisual, animasi, dan game edukasi. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang evaluasi dan revisi desain pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir yang bermakna penilaian. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi. Di antaranya, Edwin dalam Ramai Yulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. M. Cabib Thoha mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Desain pembelajaran dapat diartikan sebagai disiplin, sistem, ilmu, dan proses. Jadi, evaluasi desain pembelajaran adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai efektivitas dan kualitas dari suatu kegiatan atau proses pembelajaran, dengan tujuan sejauh mana tujuan dari pendidikan itu tercapai serta sebagai umpan balik bagi pendidik dan siswa untuk perbaikan dalam proses belajar mengajar. Adapun beberapa bentuk evaluasi desain pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi ini yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik dan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Lalu yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun atau akhir suatu jenjang pendidikan yang mencakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit yang berikutnya. Cukup sekian pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.